حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Isbir ala murril jafa min muallimin apa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih, itu ya. Sabarlah engkau terhadap kerasnya, tegasnya perangai guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih, karena gagalnya mencari ilmu itu fi nafaratih, engkau lari daripada guru tersebut. Boleh jadi ketika dalam keadaan tegas guru itu, memang kondisinya seperti itu. Dulu itu, kata mereka, kami mencari ilmu bukan karena Allah, tetapi ilmu sendiri yang menunjukkan bahwa ia tidak mau kecuali harus karena Allah. Maknanya apa? Kanat akibatuhu ansara lillahi ta'ala. Baik, kita mulai. Sebelum kita lanjutkan, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif hadal kitab Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamul awwala fal awwal. Dan idza izdahamu, ya, dan jika jumlah murid yang datang itu banyak, muzdahim, seyogianya seorang guru yuqaddimu fi ta'limihim, mendahulukan dalam pengajaran mereka, pengajaran murid-muridnya itu, al-awwala fal awwal, murid yang datang lebih awal. Ini bagian daripada etika seorang guru, ya. Kecuali fa in radiyal awwalu, jika yang awal itu rela, ridho, bitaqdimi ghairihi, dengan didahului oleh yang datang belakangan, ya, ghairihi, qaddamahu, maka diperbolehkan seorang guru itu mendahulukan murid yang datang belakangan. Kalau yang awal itu ridho. Untuk apa? Untuk menjaga hati-hati murid agar tidak terpecah, gitu ya. Kelihatannya berjamaah tetapi hati mereka berselisih, itu kan bahaya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, itu yang tidak diharapkan oleh seorang guru. Jadi syukur gurunya memberikan kesepakatan, yang datang lebih awal akan yang lebih dahulu setoran misalnya. Yang datang terakhir, ya setorannya terakhir. Pulangnya paling terakhir juga. Wa yambaghi ayyudhhira lahum, dan seyogianya seorang guru juga ayyudhhira lahum, selalu menampakkan lahum kepada mereka al-bisyra, apa? Rasa bahagia, rasa gembira. Selalu berseri-seri lah. Nabi itu orang yang paling banyak senyum, ya. Apa kata sahabat, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat satu orang pun yang paling banyak senyumnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga untuk membahagiakan sahabat-sahabat. Saya pernah diundang, padahal baru aja kenyang, diundang di satu majelis, saya dikasih makanan banyak sekali, banyak banget gitu. Kenyang, pulang tuh diundang lagi, diundangnya makan lagi begitu.
Gimana saya menolak? Mereka sudah menyiapkan segalanya. Maka untuk membahagiakan pengundang kita, ya kita datang dan makan, meskipun dalam keadaan kenyang. Itu amalan paling dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis itu, ayyul a'mal ahabbu ilallah, itu ditanya Rasulullah, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab apa? Sururun tudkhiluhu ala muslimin, gitu ya. Kebahagiaan yang diberikan kepada seorang muslim, hati-hati seorang muslim. Kan muslim yang afdol itu apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Yang muslim lainnya merasa aman daripada keburukan tangan dan lisannya. Ini juga ada kaitannya dengan membahagiakan mereka. Jadi betul-betul dipikir seorang muslim itu bagaimana berbuat, bagaimana bertindak, bagaimana tidak mengecewakan orang lain, bagaimana menghargai betul usaha orang lain. Nabi itu kalau melihat sahabat melakukan hal yang baik gitu, beliau segera mengatakan ahsanta, engkau telah melakukan kebaikan, dipuji sama beliau, dikasih motivasi itu. Nah, itu guru, bagian daripada etika guru. Tetapi juga antum jangan kemudian berprasangka buruk. Ada guru yang tegas gitu ya, yang galak lah, dalam tanda kutip killer gitu. Nah, itu juga bagian daripada pelajaran yang diberikan seorang guru kepada muridnya. Isbir ala murril jafa min muallimin apa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih, itu ya. Sabarlah engkau terhadap kerasnya, tegasnya perangai guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih, karena gagalnya mencari ilmu itu fi nafaratih, engkau lari daripada guru tersebut. Boleh jadi ketika dalam keadaan tegas guru itu memang kondisinya seperti itu. Saya itu mohon maaf tapi jangan bilang-bilang ya. Dulu kalau ngaji tahfidz itu sering di smackdown saya. Sering di bahasa orang sana, bahasa teman-teman, smackdown gitu. Tapi alhamdulillah hikmahnya di smackdown itu, ayat yang dulu disalahkan itu masih ingat sampai sekarang. Hanya kurang panjang saja misalnya, mad jaiznya kurang panjang. Itu masih ingat hikmahnya. Ya tujuannya beliau seperti itu agar saya tidak keset ya, tidak malas. Ini etika seorang guru. Jadi sebisa mungkin selalu menampakkan rasa gembiranya terhadap murid-muridnya. Walaupun mungkin dalam keadaan susah gurunya itu. Jadi sebisa mungkin ayyudhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Jadi selalu menampakkan wajah yang berseri-seri. Ibadah juga kan? Apa? Tabassumuka fi wajhi akhik sedekah itu. Sedekah itu kan tadfa'ul bala. Inna sedekah la tudfi'u ghadabar rabb apa? Wa tadfa'u mitatassu itu. Ya sedekah tidak harus dengan uang, dengan senyum, dengan jasa, dengan mengajar, itu sedekah. Semua kebaikan sedekah. Manfaatnya la tudfi'u ghadabar rabb, dapat memadamkan ghadabar rabb, marahnya Tuhan. Wa tadfa'u mitatassu, dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Saya kalau di mobil tuh saya siapin uang receh gitu, ada Pak Oga saya kasih 500. Saya niatin sedekah, daful bala. Dulu itu ada ibu-ibu kaya raya. Ada telepon lagi nggak? Nggak ada ya. Ada ibu-ibu kaya raya punya penyakit yang sulit sembuh. Saya mungkin pernah cerita. Punya penyakit yang sulit sembuh, kanker apa gitu, kanker darah atau kanker apa. Nah, setiap 2 minggu sekali harus check up. Nah, karena pembantunya sudah banyak yang resign pulang, dia nyari pembantu dari Indonesia. Kebetulan dapat ibu-ibu saat itu. Nah, ada satu keanehan yang dia lihat di rumahnya itu. Nah, pembantunya ini seringkali masuk kamar mandi, nggak tahu ngapain. Dan di kamar mandinya itu lama gitu.
beberapa kali diperhatikan oleh majikannya ini. Nah, 1 minggu 2 minggu, kemudian ditanyakan, kenapa kok saya lihat sering masuk kamar mandi? Kemudian si pembantunya ini cerita, mohon maaf ibu, sebenarnya ketika saya mendengar ada lowongan pekerjaan di sini itu, saya baru saja melahirkan. Karena keterbatasan ekonomi terpaksa saya harus ke sini. Kenapa saya lama di kamar mandi? Karena saya harus mengeluarkan ASI saya. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Nah, dikeluarkan gitu ya, karena mungkin bayinya nggak dibawa, pakai denko atau pakai apa kan di rumahnya. Nah, sementara ibunya harus, untuk menjaga kesehatannya harus dikeluarkan. Itu alasan saya kenapa di kamar mandi selalu lama. Oh, baru sadar. Nah, segera si majikannya ini manggil ajudannya, tolong belikan tiket untuk ibu ini, karena ibu ini baru melahirkan, harus pulang, tidak boleh bekerja. Kontrak 2 tahun diberikan oleh majikannya. Ini ibu harus pulang saat ini juga. Ini gaji ibu selama 2 tahun kontrak dengan saya. Kemudian ibu harus mengurus anak ibu di Indonesia. Ya udah, pulang akhirnya. Nggak lama kemudian si ibunya ini screen ini. Ini ceritanya asli. Screen penyakitnya itu. Dilihat oleh dokter, ternyata tidak ada penyakit sama sekali itu. Kok ini ada keajaiban apa? Ada mukjizat apa, kata dokternya? Nggak ada apa-apa. Cuma sebelum ini saya bersedekah kepada pembantu saya itu. Oh, mungkin karena itu. Jadi disembuhkan. Dalam hadis itu, dawu mardakum bis sadaqah itu ya. Obati sakit-sakit kalian dengan sedekah. Nah, itu salah satu manfaat sedekah ya. Banyak. Nah, salah satu caranya adalah dengan tolaqatul wajhi ini. Kalau tiap pagi diharuskan bersedekah untuk berapa? 350 persendian, maka cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Antum kalau tidak punya uang, cukup sholat duha 2 rakaat. Ya, kalau sering sakit, mohon maaf, kalau sering sakit, boleh jadi antum jarang sedekah itu. Kalau sering sakit, karena tiap hari harus disedekahkan. Wa yatafaqqad ahwa lahum, dan selalu memperhatikan keadaan murid-muridnya. Wa yas'ala amman ghaba anhum, dan selalu menanyakan keadaan murid yang tidak menghadiri majelisnya, yang gaib maksudnya. Itu etika seorang guru, menanyakan. Ya. Ini siapa yang nggak hadir hari ini? Itu karena mungkin jam 8 kita masuknya. Ya, mungkin besok tolong dipikirkan setelah wiridan itu langsung ke sini aja. Nah, selesai jam 7 gitu. Ya. Kok mukanya begini? Habis makan apa? Habis makan apa? Tuh, duduk di sana. Duduk di sana. Udah barbar nih dia. Nggak bisa diem. Satu lagi, faslun, qala ulama radhiyallahu anhum, para ulama berkata, semoga Allah meridhai mereka, wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyah. Dan hendaknya seorang guru itu tidak menolak, tidak melarang untuk mengajarkan seseorang min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyah, karena seorang yang ingin belajar itu belum baik niatnya. Ya, kita tidak tahu niat seseorang ya, tetapi misalnya belajarnya karena ingin mendapatkan apa, jangan ditolak. Terima saja dulu. Syukur dia mau belajar kan.
Faqad qala Sufyan wa ghairu. Sufyan di sini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya berkata, talabuhum lil ilmi niyyah. Mencarinya mereka terhadap ilmu itu udah niat itu. Jadi mereka mencari ilmu itu sudah niat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Makanya ayat pertama yang turun itu apa? Iqra kan? Ya, kalau ditanya ayat pertama ya Iqra. Kalau wahyu pertama ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah. Tapi kalau ayat pertama Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Jadi mencarinya mereka terhadap ilmu itu sudah merupakan niat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qalu, mereka berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba. Dulu kami ini mencari ilmu bukan karena Allah. Fa'aba, tetapi ternyata ilmu tidak mau. Ayyakuna lillah, kecuali harus karena Allah, begitu. Dulu itu, kata mereka, kami mencari ilmu bukan karena Allah. Tetapi ilmu sendiri yang menunjukkan bahwa ia tidak mau kecuali harus karena Allah. Maknanya apa? Kanat akibatuhu ansara lillahi ta'ala. Maknanya walaupun dahulu mereka itu mencari ilmu bukan karena Allah, tetapi ilmu itu akibatuhu ansara lillah. Pungkasannya atau akhir daripada pencarian ilmu itu ansara lillahi ta'ala, akan menjadi atau akan menuju kepada Allah. Makanya dalam Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Ilmu itu begitu. Karakter ilmu itu akan menunjukkan seseorang takut kepada Allah. Nah, pada akhirnya akan menuju kepada Allah. Itu pungkasan atau akhir daripada pencarian ilmu. Oke, karena barbar semua ini, kita tutup aja. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habibi Muhammad